Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Waduh, kenapa plotnya makin acak-acakan aja nih? Penjahatnya yang inilah, yang itulah, yang baik ternyata jahat lah, yang jahat ternyata makin jahat lah. Layaknya Pak Support yang kita awalnya kirain dia baik cuy, ngedukung Peng melalui perantara Pak Pom untuk menggagalkan rencana Pak Menteri berbicara tentang program berbakat di publik. Ternyata malah Pak Supportnya sendiri yang membuka rahasia program berbakat itu. Ya udah deh kalau gitu, biar nggak lama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Cerita dimulai dengan Pak Support yang beneran menceritakan program berbakat ke publik. Di depan banyak orang juga media. Sebagai orang yang bertanggung jawab pada proyek ini, ia memiliki ambisi akan mengatur ujian penempatan untuk mencari anak-anak di seluruh dunia dan mengajak mereka bergabung ke dalam sekolah berbakat. Ya, sekolah khusus anak berbakat. Emosi Peng meningkat sesudah mendengar berita itu. Ia mencari Pak Support, tapi Bu Darin datang menghalangi jalan. Kau dipanggil kantor untuk bertemu Pak Support, ucap Bu Darin. Adegan kembali sesudah Pak Pom menghipnotis anak-anak dan mengambil virus Nix 88. Di luar sudah ada Chenon yang menunggu. Ia menegur Pom yang sudah menipu muridnya sendiri. Lalu karena kesal, Chenon memukul Pom, tapi dua pengawal Pom menahan Chenon. Dan ia dibawa ke kantor kementerian. Bersamaan Peng juga sudah menunggu di sana. Sempat juga ada cekcok antara Peng dengan Pak Pom yang menyuruhnya menyerah. Dan cukup tahu diri, sudah tak ada kesempatan lagi untuk menang. Dengan begitu, kau bisa merasakan kebebasan, ucap Pak Pom. Cuman, Peng masih saja bersikap agresif. Lalu Pak Support datang, membenarkan ucapan Pom. Jikalau Peng menyerah dan membantu Pak Support, maka percayalah, masa depannya bakalan cerah. Peng heran mengapa Pak Support malah membantu Pak Menteri. Apakah ia tak merasa bersalah terhadap teman, pacar, serta idealismenya di masa lalu? Sebenarnya kau tak memahami masa laluku dengan baik, ucap Pak Support. Lalu menceritakan kelanjutan kisah bujangnya. Adegan kembali saat Piket mau menjuntikkan virus Nix 88 ke leher Support. Sekali lagi, ia ditawarkan untuk membantu mengembangkan program berbakat atau mati konyol karena virus ini. Support memiliki ambisi untuk membuat generasi berikutnya mendapatkan kebebasan. Piket pun tak bisa membunuh orang ini sebab Support masih kunci menuju masa depan negara ini. Oleh sebab itulah, Support dipenjarakan oleh Piket dan setiap hari terus-menerus ditekan juga disiksa supaya membantu kementerian dan menyerahkan formula suara yang bisa mengaktifkan sel berbakat. Sepertinya Support terlalu hebat cuy, mentalnya sangat kuat. Bahkan tawaran jabatan di kementerian pun ditolak oleh Support. Jelas saja, Piket sangat kesal, tapi tak bisa berbuat banyak. Tapi di suatu sisi, Support juga sempat putus asa, nyaris bunuh diri dengan sendok makan yang sudah diasah. Lalu sampai
pura terhipnotis. Ia menceritakan lagi kalau Shannon yang tiba-tiba saja secara random datang ke sekolah juga memberikan informasi kepada Kon, sebab itu semua bagian dari rencana Pak Support. Waktu itu, Kon mau menceritakan Nix 88 kepada Peng, tapi tiba-tiba Pak Support datang dan menghipnotisnya lagi. Ya, intinya semua kejadian virus Nix 88 juga bagian dari rencana Support. Wah, orang ini sangat gila ya. Dia botak dan psikopat cuy. Udah, jangan temenin. Peng menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Lantas, Pak Pom langsung aja mengemis kepada Support supaya tak menyakiti muridnya itu. Dan ini lucu sih. Pom menekan kepala botak Support, berusaha menghapus ingatannya. Tapi Nix 88 di tubuhnya mulai aktif bun, akibatnya kepala Pom menjadi pusing. Meskipun begitu, ia berusaha menahan dan Peng disuruh kabur. Tak lama, Pom terjatuh karena tak mampu menahan rasa sakit. Support menjadi kecewa kepada Pom. Meskipun begitu, Pom sudah dianggapnya sebagai anak kesayangan. Maka ia pun bersedia untuk merawat Pom. Dan dari sini juga, Support menyuruh pengawal-pengawalnya untuk menangkap Peng. Sedangkan Shannon sudah tak mau terlibat. Niatnya cuma untuk balas dendam saja. Peng berlari sampai terjebak di atap gedung. Lalu adegan berpindah. Ketiga junior yang masih terhipnotis. Tiba-tiba ada seseorang yang terus memanggil nama Grace di dalam mimpinya. Grace bertemu dengan orang itu. Tampaknya seorang wanita dengan rambut keriting. Siapakah dia? Lalu, blup, Grace terbangun dan episode 10 pun selesai.